Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Noval Helmi Aji dari Prodi PPKN A 2021 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya menjadi seorang siswa. Lalu, saya akan membuat refleksi dari pengalaman tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membuat refleksi kritis dan tindakan lanjut saya sebagai calon guru PPKN di masa depan, sesuai dengan filsafat pendidikan. Di sini nantinya saya hanya akan memperdalam salah satu materi dari filsafat pendidikan tersebut, sesuai dengan hasil analisa saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan dan kerangka filosofi PKN dengan dosen pengampu Pak Fauzi Abdillah MPD. Oke, mari langsung saja kita simak videonya. Selama saya menjadi siswa mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA, pelajaran PPKN hanya begitu-begitu saja. Guru menerangkan, murid membaca buku, setelah beberapa kali pertemuan kemudian diadakan ulangan. Padahal saat saya duduk di bangku SMP, kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum ke-13 atau K13 terbaru, di mana siswa diberikan ruang dan untuk berekspresi dan berpendapat, di mana siswa dituntut untuk lebih dominan dan guru sebagai penambah dan pengawas. Namun mungkin karena ketidaksiapan perubahan kurikulum tersebut, karena masih awal-awalnya, maka yang terjadi selama saya di bangku SMP, guru masih lebih dominan. Pelajaran PPKN memang sudah mudah untuk dihafalkan, kemudian ulangan. Tapi jika seperti itu terus, maka tidak akan ada perubahan. Kemudian saat saya di bangku SMA, mulai sangat diterapkannya implementasi dari kurikulum 13 atau K13, di mana siswa dituntut lebih aktif. Saat di SMA, cara mengajarnya lebih pada diskusi. Di awal pertemuan, siswa-siswi dikelompokkan, kemudian dibagi materi untuk dibahas pada kelompok masing-masing. Lalu presentasi di depan kelas, berdiskusi, lalu terakhir guru tersebut menambahkan materi yang sudah disampaikan oleh siswa saat presentasi. Lebih bervariasi dan sudah mengimplementasikan dari tujuan ke-13, di mana siswa bisa aktif berpendapat dan berekspresi. Refleksi yang bisa disampaikan adalah pembaruan. Guru PPKN dari sepengalaman saya menjadi siswa biasanya sudah berumur atau tidak muda lagi. Jika mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa, IPA, dan lainnya pasti mendapatkan pembaruan di tenaga pengajarnya. Ada guru baru yang masih muda, masih fresh graduate, biasanya masuk menggantikan guru yang lama. Tapi tidak begitu pada mata pelajaran PPKN. Biasanya juga tenaga pengajar dari PPKN tidak murni bergelar sarjana PKN, namun biasanya diambil dari sarjana ilmu pengetahuan sosial atau sarjana sejarah. Seharusnya lebih diberikan ruang bagi sarjana PPKN untuk bisa mengajar pada bidangnya. Saya tidak menganggap guru yang lama itu tidak bagus, justru pengalamannya sangat luar biasa. Namun kita butuh pembaruan agar tidak berjalan di tempat saja. Lebih ditambahkan lagi ruang untuk fresh graduate PPKN agar bisa mengajar supaya mata pelajaran PPKN tidak dianggap membosankan dan tidak kreatif bagi siswanya. Selanjutnya, ada yang namanya filsafat pendidikan, yaitu merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan, dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah analisis secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Filsafat-filsafat tersebut antara lain adalah perennialisme, presensialisme, esensialisme, humanisme, rekonstruksialisme, dan lain-lain. Kelima filsafat pendidikan tersebut mempunyai peran penting masing-masing untuk mata pelajaran PPKN. Bahkan bukan hanya untuk mata pelajaran PPKN saja. Kemudian dari 5 filsafat tersebut saya memperdalam filsafat humanisme, di mana setelah saya analisa filsafat ini bisa menjadi refleksi saya sebagai calon guru di masa depan. Humanisme adalah suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia untuk menemukan kemampuannya dan bagaimana cara mengembangkannya ke depannya. Salah satu tokoh yang sangat berperan atas lahirnya teori humanisme adalah Arthur Combs, yang menyatakan bahwa apabila kita ingin memahami perilaku orang lain, maka kita harus mencoba memahami dunia persepsi orang tersebut. Seperti yang telah dikatakan Arthur Combs,
Kita dapat mengambil contoh kasus di sekolah. Di sekolah pasti ada dua macam tipe siswa yang memiliki persepsi belajar yang berbeda. Yang pertama adalah siswa yang mampu mengikuti pelajaran sesuai apa yang telah diperintahkan oleh guru. Yang kedua adalah siswa yang memiliki persepsi pembelajaran yang berbeda dengan guru. Siswa tersebut memilih untuk tidak terikat dengan pendapat orang lain yang mengatur pribadinya sendiri. Nah, teori ini patut diterapkan untuk siswa yang memiliki tipe yang kedua ini. Sebagai contoh penerapan humanisme dalam pendidikan, yaitu seperti confluence education, open education, dan cooperative education. Confluence education adalah cara melibatkan para siswa secara pribadi di dalam pembelajaran tersebut. Melalui confluence education, diharapkan siswa dapat memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah open education, yaitu pembelajaran terbuka. Maksud dari open education tersebut adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih aktivitas belajarnya mandiri atau aktivitas belajar mereka sendiri, namun tetap dengan bimbingan guru. Sedangkan cooperative education adalah cara pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar agar dapat saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Selain itu, adanya ekstrakurikuler di sekolah juga termasuk penerapan humanisme untuk mengembangkan potensi siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.